Ada masalah di manajemen risiko ini. Kalau saya lihat paparan dari Pak Setaris tadi, sebenarnya identifikasi dari risiko ini bisa dimasukkan di dalam penyusunan RKAKL yang akan datang. Nah, problemnya hampir di rata-rata itu ketika menyusun RKAKL itu bidang-bidang kepanitraan itu jarang dilibatkan. Selalu yang dilibatkan itu bidang kesekretariatan. Walaupun menurut aturan semuanya harus dilibatkan. Nah, ketika di dalam penyusunan RKKL ini tidak melibatkan orang-orang kepanitraan atau kod bisnis kita, maka risiko-risiko itu terus saja berulang-ulang. Berulang-ulang terjadi. Nah, di sini memang perlu ada semacam surat atau apa bentuknya untuk mengingatkan kembali, dan ini saya lihat bukan hanya beberapa satu tempat, hampir rata-rata ya. Ya, apalagi kalau masalah ini seperti orang yang sekretarisnya nggak pernah pindah-pindah ya. Kalau pimpinannya kan pindah besok, pindah pimpinannya, pindah. Nah, dia nggak pindah-pindah, jadi dia saja nusun semuanya. Jadi ini memang problem yang disebut tadi SDM ini memang penting lah untuk dipikirkan ya. Sehingga risiko-risiko yang harus lebih diutamakan itu adalah di bidang pelayanan publik, kod bisnis kita. Kalau risiko-risiko yang lain mungkin di luar itu memang perlu dipikirkan, tapi karena pekerjaannya sangat banyak, tentu kita harus punya prioritas risiko mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Nah, ketika ingin kita menentukan prioritas, tadi kan oleh Pak Sekretaris sudah dijelaskan itu ada skor-skornya. Skor-skor tadi itulah yang menunjukkan perlu ada prioritas penanganan. Nah, yang ingin saya tanyakan dalam masalah dalam pertemuan ini, kalau penanganannya itu tidak berada di tempat kita, tapi justru dari atas. Misalnya di Sekma tadi sudah ada masalah anggaran, bisa juga kalau SDM masalahnya di sekretaris atau di dirjen. Nah, kalau seperti itu bisa terjadi, tidak kita lagi yang menentukan kapan risiko itu bisa diselesaikan. Paling hanya saran-saran untuk mengusulkan saja. Nah, kalau itu yang terjadi di tempat kita, maka problem itu berlanjut-lanjut, tidak tuntas gitu ya, tidak tuntas. Nah, mungkin ada tip dari Pak Sekretaris supaya cepat tuntas. Bagaimana caranya yang menentukan di atas itu bisa cepat menyauti ya kepentingan-kepentingan dari kita yang di bawah ini. Yang kedua, kadang-kadang ketika pengusulan personil itu, Baperjakat kita menentukan A, yang keluar malah B. Dan berisiko lagi yang tidak kita antisipasi dari awal. Nah, ini kan berarti risiko ini muncul bukan dari dalam, tapi justru dari atas. Nah, ini memang tidak ada kekuatan untuk yang di bawah ini untuk mengatur seperti ini. Yang ingin saya tanyakan sehubungan dengan yang nomor 2 ini, sampai di mana komitmen para pengambil keputusan di atas tentang manajemen risiko ini,
Sehingga mempertimbangkan kalau ini dilakukan kebijakannya berdampak risiko untuk satker-satker yang di bawahnya. Itu aja Pak Staris, mohon maaf. Ya, terima kasih Pak Waka. Pak Waka ini abang saya ini. Terima kasih Bang. Jadi baik, saya tidak akan menjawab pertanyaan nomor 3. Karena berperjakat beda dengan hasil itu di luar kekuasaan saya lah itu. Baik, untuk pelibatan kepaniteraan dalam menentukan penyusunan RKKR, wah ini setuju saya. Dan ini di Badilak sudah kita mulai sebetulnya. Jadi insya Allah dalam waktu dekat kita akan menyusun RKA 2022 udah selesai. Di 2023 nanti saya udah pesan ke teman-teman di biro di bagian perencanaan dan keuangan untuk mengundang panitera, untuk mengundang sekretaris. Jadi ada sinergi di situ. Setuju saya. Terima kasih. Kemudian ada nggak tip-tip bagaimana kalau usulan itu bisa cepat? Jadi sekarang izin Pak Waka, di bawah kepemimpinan Pak Sekma yang baru, Pak Dr. Hasbi, ini adalah menjadi perhatian serius sebetulnya. Jadi usulan-usulan segala macam. Jadi tipnya begini Pak, tipnya adalah komunikasi lah. Komunikasi dengan baik lah. Pengalaman saya, mohon maaf ini pengalaman saya di Jakarta, masuk PTA Jakarta, itu tidak punya CCTV saat itu. Kemudian saya ke Mahkamah Agung karena kantornya dekat. Apa yang terjadi? Izin Pak Haji Sahwan, kebetulan waktu itu Pak Kabaknya Pak Haji Sahwan, saya minta Jakarta itu ada CCTV. Loh emang nggak ada? Jadi orang Mas sendiri nggak tahu yang di Jakarta itu kalau nggak ada CCTV gitu loh. Ya oleh karenanya saya minta hari ini. Apa yang terjadi? Apa kata Pak Haji Sahwan? Selama ini nggak pernah minta katanya gitu Pak Waka. jadi ada komunikasi lah gitu loh. Jadi kalau kita bersurat, ya ini kan kebiasaan jelek kita. Begitu ada masalah bersurat, udah itu nggak diikutin surat itu, sehingga surat itu hilang, persoalannya nggak selesai juga. Maka ya triknya kalau dari saya pengalaman, ya surat itu dibarengi dengan komunikasi, datang. Insya Allah orang pusat itu banyak urusannya. Jadi kalau surat hanya sekedar tidak dibarengi dengan by phone, tidak dibarengi dengan penegasan-penegasan, ini akan sulit. Barangkali itu Pak Waka tipnya.